Dan sekarang kita akan nonton satu foto yang namanya Mona Lisa. Di dalam undangan ada foto Mona Lisa, bukan? Mona Lisa, siapa dia? Dia adalah seorang istri dari seorang bangsawan di kota Florence yang sangat-sangat anggun. Dan suaminya minta Da Vinci melukis lukisan untuk nyonyanya. Dan waktu Mona Lisa dilukis, tidak pernah namanya Mona Lisa. Sejak ditulis itu, dia namanya adalah Madonna Lisa. Madonna itu berarti the lady, Lisa. Dan orang ini kadang-kadang disebut La Gioconda. Ini asli namanya. Sudah selesai, itu dia disebut namanya La Gioconda. Dan di dalam ini Da Vinci Code mengatakan ini lukisan sebenarnya adalah campur muka laki sama perempuan jadi satu. Jadi mukanya kayak laki atau kayak perempuan. Da Vinci Code itu sembarangan ngomong. Seperti Da Vinci sudah mati 500 tahun, datang ke kamarnya bisik-bisik sama dia. Lalu mengwahyukan sesuatu, sudah dia kasih tahu seluruh dunia apa yang terjadi dalam pikiran Da Vinci. Nah, saudara-saudara, ada orang pakai X-ray menemukan di belakang lukisan ini aslinya adalah mukanya Da Vinci sendiri. Jadi waktu Da Vinci masih muda, pernah lukis dia punya muka di sini. Lalu waktu melukis lagi Gioconda ini, lalu dia pakai itu sesuatu image yang baru taruh di atasnya. Dan di sini, saudara-saudara, sebenarnya yang disebut Mona dan Lisa, akhirnya di Dan Brown mengatakan ini merupakan satu campuran dari dua dewa, satu Amon, satu Isis. Jadi Amon, Isis, Mona Lisa, begitu. Saya kira itu paksaan kurang ajar betul ya. Karena Amon itu dewa laki-laki. Isis itu dewa dari Mesir. Dua dicampur. Dan ini Mona Lisa adalah sebenarnya mau dikatakan oleh Da Vinci adalah satu dewa perempuan yang tertinggi. Dewa perempuan yang tinggi. Jadi dia sebenarnya dia feminisme. Dia setuju perempuan yang memimpin gereja. Dan dia katakan di dalam Injil daripada 5 tadi, Gnostik Injil sudah ada itu. Nah, saudara-saudara, sekarang selesai. Ini menurut sejarah ya, 2 tangan wanita yang tercantik di dalam dunia. Sesudah itu engkau lihat, termasuk Raffaello Sanzio, tidak pernah lukiskan wanita yang tangannya lebih halus dari ini. Dan apa yang diutarakan di muka Mona Lisa adalah senyuman yang mempunyai self-confidence yang luar biasa tingginya. Dan dia mempunyai mata menuju kepada hari depan yang cerah dan optimistis. Kalau saudara memperhatikan, semua lukisan daripada Da Vinci mengandung senyum. Dan senyuman Da Vinci tidak pernah keluar giginya. Maka kalau ketawa jangan sampai gigi Pepsodent keluar jelek sekali. Ya, ini Da Vinci punya keistimewaan. Dan itu matanya, itu dia seorang yang mempunyai keindahan yang sangat berbijaksana. Dan bijaksana itu tidak ekspos keluar, tapi disimpan di dalam. Selama 500 tahun, lukisan ini telah mencapai kekaguman yang terbesar dan menjadi lukisan yang paling terkenal. Aslinya tidak besar, cuma segini tok, tidak besar. Dan pernah dicuri oleh seorang, ada ditemukan di Milano, di Italia. Yang curi justru adalah penjaga daripada museum. Jadi museum atau security. Yang jaga itu sendiri yang dah secure. Ya. Dan dibawa kembali. Ini ceritanya panjang ya, mengenai Mona Lisa. Oke, saudara-saudara. Jadi orang-orang yang setuju kepada itu beberapa Injil tadi, mereka mengatakan itu 5 Injil menulis hal-hal yang berbeda dengan 4 Injil. Sekarang saya mau bicarakan tentang perbedaannya. Ya. Di dalam Injil Maria Magdalena, ini ditulis setelah 100. Jadi waktu itu Paulus sudah mati, Yohanes mungkin sudah mati, dan itu Petrus sudah mati, dan ada orang pakai nama Magdalena untuk tulis Injil. Apakah yang menulis itu adalah Maria Magdalena? Pasti bukan.
Ada orang yang Gnostik, dan Gnostik percaya manusia dibagi 3 jenis. Jenis pertama disebut adalah orang Sarkikoi. Jenis kedua disebut orang Psychikoi. Jenis ketiga disebut orang Pneumatikoi. Sarkikoi orang milik kedagingan. Psychikoi orang milik jiwawi. Pneumatikoi orang rohani. Nah, mereka mengatakan tingkatan yang tertinggi itu tingkatan Pneumatikoi. Siapa mereka? Bukan orang Kristen, orang Gnostik. Jadi kalau Gnostik tidak mengaku dia orang Kristen, lalu Gnostik menulis buku, dia pakai nama orang Kristen hanya untuk menipu dan untuk merubah iman orang Kristen supaya mengikuti mereka. Nah, ini satu tipuan semenjak abad pertama akhir. Maka Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes pasal 4, jangan percaya segala roh yang tidak menerima Kristus datang melalui daging. Itu roh si jajal. 1 Yohanes pasal 4. Nanti di dalam khotbah saya setiap minggu sudah mau masuk ke pasal 4. Mengapa Yohanes itu diberikan umur lebih panjang dari lain antara rasul? Karena dia harus menghadapi peperangan ini. Maka Tuhan mempersiapkan hati dia, dan tajamnya dia punya tulisan itu ada menghadapi Gnostisisme. Dan di dalam 5 Injil yang saya sebut itu, engkau melihat orang-orang Gnostik, mereka benar-benar mempertajam pikiran mereka. Mereka mengatakan orang Gnostik adalah Pneumatikoi, yaitu jenis tertinggi. Orang Kristen adalah orang Psychikoi, ada jenis tengah. Dan orang Yahudi, orang Sarkikoi, pasti binasa. Ya. Gnostik mengatakan yang pasti selamat itu orang Gnostik. Sedangkan orang Kristen sebagian lah, separuh-paruh. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Kalau orang Kristen mengerti Gnostik, dia masuk surga. Kalau orang Kristen tidak mengerti Gnostik, dia masuk neraka. Orang Kristen masih percaya Yesus mati, bangkit, inkarnasi, itu adalah orang Psychikoi. Tapi mengerti orang-orang Pneumatikoi mengenai Gnostisisme, mereka diselamatkan. Lalu yang disebut Pneumatikoi itu orang apa? Adalah orang yang mendapatkan wahyu baru, yang mendapatkan rahasia khusus, yang semacam gnosis, semacam pengetahuan rohani yang misterius, yang langsung turun dari Tuhan kepada dia. Nah, ini sekarang karismatik banyak pendeta yang berani mengatakan saya diwahyukan oleh Tuhan. Pasal mereka mempunyai jiwa sama. Tetapi orang tidak lihat, cuma oh gereja kalau ada karismatik bisa maju, berarti Roh Kudus bekerja. Saudara tidak tahu bagaimana jahatnya setan menipu gereja. Dan kita terulang terus dalam sejarah. Nah, sekarang si Dan Brown memakai cara yang sama, mengembalikan Gnostik, mengatakan yang asli itu adalah Injil-Injil ini. Di dalam Injil Filipus ada kalimat-kalimat seperti ini, dengar baik-baik ya. Dan kalimat ini pada tempat-tempat yang paling penting semua rusak, jadi tidak bisa dibaca. Yesus cinta, lebih cinta, maka sering ininya. Lalu ditambah sama tempel. Yesus cinta Maria Magdalena, lebih cinta dari semua rasul, maka dia selalu mencium bibirnya. Tempat-tempat yang sudah dah jelas dia bisa tambah-tambah sendiri. Makanya Yesus mempercayai gereja karena Maria Magdalena. Tetapi Petrus tidak senang. Maka satu kali di dalam sesuatu perdebatan antar rasul, di mana Maria Magdalena ada di situ, Maria Magdalena mengatakan, Yesus Tuhan kita telah mengwahyukan sesuatu kepada saya yang kau tidak tahu. Wah, langsung Petrus marah. Kalau begini, masa Tuhan membelakangi kita, kasih tahu wahyu baru kepada si perempuan ini? Kalau gini kan kita mesti taat sama perempuan. Nah, itu kalimat menjadi sesuatu kemarahan reaksi dari Petrus yang tidak setuju sama Maria. Karena kalau begini dia mencintai dia lebih dari cinta kita. Saudara perhatikan, itu cinta, istilah itu di dalam bahasa Greek tidak sembarangan.
Sehingga kalau cium pun sebenarnya waktu itu adalah sesuatu kebiasaan daripada orang-orang di daerah itu. Paulus mengatakan kamu saling mencium, harus suci. Jadi sekarang kalau kita ketemu orang jabat tangan, bukan? Jabat tangan. Ini kebudayaan barat. Kebudayaan Timur Tengah, tidak ada yang jabat tangan, adalah cium pipi, cium. Itu cium adalah satu adat pertemuan. Nah sekarang dipakai oleh Dan Brown, ditambah dengan cium bibirnya. Yesus sering cium bibirnya Maria Magdalena, maka itu istrinya. Loh, dari cium bibirnya ditambah menjadi, lalu ada anak kandungan di dalam rahimnya dia. Ini kurang ajar sekali loh. Sehingga dia mengatakan kalimat-kalimat itu menandakan Magdalena itu adalah partner of Yesus. Nah dia mengatakan itu istilah menurut arti waktu itu adalah nyonya. Saudara-saudara, mungkinkah Yesus diam-diam, curi-curi menikah, tak undang engkau dan saya? Siapa dia? Dia anak terang atau anak gelap? Kalau Petrus ada nyonya, semua tahu. Yesus ada nyonya, waktu itu tidak ada orang tahu. Setelah 2000 tahun kemudian, Dan Brown yang tahu. Jadi Yesus cuma kirim undangan kepada Dan Brown. Lalu dia yang kasih tahu kita semua kalau dia tahu Yesus hanya nyonya. Lihat ini V adanya. Kalau yang digambar di sebelah Yesus yang begini, itu memang tidak ada jenggot. Tapi jangan lupa beberapa pelukis zaman Renaissance melukis Yohanes yang paling muda. Semua tidak ada jenggot. Sehingga Da Vinci tidak terkecuali. Tapi kalau memaksakan itulah Maria Magdalena, maka Da Vinci bisa dikejar oleh orang. Lu gambar 11 murid, semua laki-laki tambah 1 cewek Maria. Mana Yohanesnya? Dia nggak bisa jawab kan? Itu adalah hal yang mustahil, tak mungkin. Dan Da Vinci memang bukan anggota secret daripada Zion Priory. Itu semua bikinlah orang lain, bikinlah orang seperti pelantat yang tidak bertanggung jawab. Karena itu semua adalah pemalsuan dokumen yang sebenarnya bohong. Saudara-saudara, dan di dalam Injil Filipus jawablah Lewi kepada Petrus, Simon, jangan emosi dong. Kenapa marah-marah? Tuhan kan Tuhan. Tuhan kan berhak. Kalau dia mau mewahyukan sesuatu kepada seorang perempuan, sehingga kita semua mesti taat kepada dia, apakah Tuhan tidak berhak? Maka Petrus tak bisa jawab. Nah ini Injil Filipus. Injil Filipus ditulis oleh Filipus, tidak. Oleh seorang lain Gnostik yang memalsukan nama Filipus. Lalu berkorek-korek, merubah-rubah, akan mempengaruhi orang Kristen. Saudara-saudara, saya percaya itu hal semua tidak ada. Dan di dalam Injil Thomas mengatakan Yesus pada waktu masih kecil main-main di kampungnya dengan anak-anak yang lain banyak. Waktu mereka main-main itu hujan, lalu tanahnya itu kotor dan itu ada sungai kecil yang keruh sekali. Begitu Yesus bilang ikut saya, waktu lewat tanah itu langsung air itu menjadi bening semua. Sudah bening semua, mereka bilang wah ini anak luar biasa. Terus mereka taat sama dia. Sudah taat sama dia, Yesus langsung ambil 12 itu gumpal tanah, bikin menjadi merpati. Sudah bikin menjadi merpati, terus 12 tanah itu menjadi merpati. Lalu seorang tua lewat, hei, kenapa engkau melanggar hari Sabat? Tahu tidak ini hari Sabat? Tidak boleh pakai untuk bekerja apapun. Engkau berani bikin 12 merpati di situ. Anak kecil Yesus tidak jawab. Lalu Yesus mengatakan, hey, fly, terbanglah, pergilah. Selama kau hidup, jangan lupakan aku. Maka itu tanah semua jadi burung terbang. Jadi ini adalah katanya Injil-Injil 5 tadi yang menulis begini. Nah saudara-saudara, ini semua adalah orang-orang pada abad-abad Gnostik punya tulisan banyak. Dan Gnostik punya tulisan akhirnya sesudah Konstantin. Karena ajaran berbeda sekali dengan ajaran Kristen selama 300 tahun lebih. Maka tahun 313 itu diperintahkan habiskan.
Tetapi ada orang-orang yang tidak mau buang, tidak mau bakar. Simpan sebagian, taruh di gua, taruh di tempat-tempat yang rahasia. Akhirnya baru tahun 1945 ditemukan 5 Injil beserta 45 bagian yang lain di dalam 52 gulung yang di desa Nag Hammadi di Mesir. Nah, ini ceritanya. Saudara-saudara sekalian, tetapi itu semua bukan Injil. Karena itu bukan zamannya Yesus ditulisnya, bukan Rasul Yesus yang menulisnya. Adalah yang setelah 100 tahun, ada yang 150 tahun, ada yang 200 atau 250 tahun kemudian baru tulis. Kalau sekarang saya tulis, Soekarno pernah pergi ke mana-mana, ketemu siapa dan siapa. Saya tulis itu, saya belum pernah ketemu Soekarno. Apalagi kalau Soekarno sudah mati 300 tahun, baru orang tulis macam-macam. Itu bisa dipercaya atau tidak? Maka Alkitab memberitahu kabar kita yang disebut Rasul paling sedikit pernah berjumpa dengan Yesus dan dipanggil sendiri oleh Yesus dan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Nah, ini semua ada prinsip dari Alkitab. Sehingga Paulus menulis 1 Korintus mengatakan, Tuhan kita setelah dia bangkit menyatakan diri pertama kepada Sifas, lalu kepada murid-murid yang lain. Akhirnya kepada 500 orang, dan diantaranya lebih dari separuh yang masih hidup sekarang. Dengan demikian kesaksian mata pada generasi yang pertama itu yang menjadi dasar iman kepercayaan orang. Sedangkan yang disebut Nag Hammadi itu tahun 1945. 2 tahun kemudian 1946 akhir dan 1947 dan permulaan 48 ditemukan lagi banyak, tapi bukan di Mesir, di gua-gua Qumran oleh orang yang namanya Essenes. Itu namanya Dead Sea Scroll, gulung-gulung kitab kuno di Laut Maut. Dan pada waktu Dan Brown menulis Da Vinci Code, dia salah lagi. Dia mengatakan ada Injil yang ada di dalam Qumran, di dalam Dead Sea Scroll. Satu pun tidak ada. Di dalam Dead Sea Scroll semua buku perjanjian lama, tidak ada Injil. Jadi Dan Brown terlalu ngawur, terlalu sembrono, terlalu berani, terlalu bersifat merusak dengan dasar tidak percaya Allah, tidak percaya wahyu, tidak percaya kebaikan gereja, tidak percaya kebenaran. Taunya seluruh dunia ikut dia. Tetapi kenapa bukunya bisa laku? Karena banyak pembeli baca novel, tidak peduli terjadinya sungguh atau tidak. Tapi orang Kristen tidak bisa. Yang iya katakan, iya. Yang tidak katakan, tidak. Kalau tidak demikian, engkau dari si jahat. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen harus kembali beriman hanya berdasarkan kepada fakta sejarah melalui inkarnasi Allah di dunia. Bukan berdasar iman di dalam hal-hal fiktif yang dibayangkan oleh manusia yang berusaha mengganti dan merusak hal yang benar itu saja. Saudara-saudara, jadi sekarang kita sudah jelas sekali semua yang ditulis baik mengenai seni, mengenai arsitektur, banyak salahnya. Waktu dia bicara tentang Saint Sulpice, satu gereja di Paris. 3 tahun yang lalu saya khotbah di Paris. Hotel saya persis seberangnya Saint Sulpice. Saya masuk gereja itu, ukur dengan kaki saya. Ternyata Dan Brown salah lagi. Dan Brown mengatakan ada satu obelisk dalam Saint Sulpice itu adalah obelisk yang diambil dari Mesir. Salah. Itu obelisk dibikin di Paris abad ke-18. Adakah obelisk yang diambil dari Mesir? Ada. Di Mesir lebih ribuan obelisk, 300 lebih diangkat ke Eropa. Yang paling besar diangkat dengan satu kapal yang besar sekali dari Iskandar, menyeberang Laut Tengah sampai di Roma
didirikan di alun-alun Vatikan sekarang. Kalau saudara pergi ke Vatikan Roma, di tengah-tengah lapangan besar yang oval itu ada tengah-tengahnya obelisk. Atasnya seperti piramid. Itu adalah tempat orang Mesir menyembah dewa matahari. Tetapi diambil oleh Vatikan, taruh di situ, menyatakan sebenarnya dunia sudah ditaklukkan oleh Kristus. Kristus mengalahkan segala sesuatu. Tetapi di Saint Sulpice itu ada satu obelisk, itu bukan dari Mesir. Si Dan Brown ngawur sekali, saudara-saudara. Dan di situ ada satu panah, atasnya N, bawahnya S. Dia memberikan tafsiran salah lagi. Dan itu dikatakan ada panah menuju kepada tempatnya Holy Grail. Dan di situ ada satu batu dikeluarkan, dalamnya itu adalah sesuatu. Itu adalah satu tanda geografika. Sebelum Greenwich itu ada. Maka waktu itu seluruh dunia bukan pakai Greenwich. Greenwich Mean Time, GMT, itu di timurnya London. Greenwich. Tetapi sebelum Greenwich menjadi tempat untuk mengukur seluruh arah geografi di dunia, itu di Paris pakai itu. Dia salah lagi. Jadi saudara-saudara, buku itu kesalahannya masih bisa ditemukan dan diceritanya banyak sekali. Tetapi kalau saudara mau telan aja, apa aja diterima, lalu menghina Tuhan, menghina Alkitab, terserah. Tapi yang rugi kamu. Karena Tuhan sudah menyatakan kebenaran di dalam Alkitab. Tuhan sudah kirim Kristus menjadi juru selamat. Dan Tuhan sudah memberikan kesempatan engkau mendengar ceramah ini. Sisa waktu, belajar baik-baik. Menjadi orang Kristen yang berdiri tegak. Dan tidak sembarang ditipu. Kiranya Tuhan memberkati kita.